Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, we meet again for this section. Okay, now please you look at that picture. Okay, what do you think about that picture? Ya, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai gambar ini? Yes, she is talking on the phone. Dia sedang menelpon. Di situ ada seseorang yang sedang memegang telepon gitu ya. Nah, kalian tahu dia siapa? Ya, maybe she is secretaries in di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, ya. Oke. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang apa? What the material for this meeting? Yes. For this meeting, the material is taking and leaving message on the phone. Apa itu? Menerima atau meninggalkan pesan di telepon. Ya, oke. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya ya, bahwa telepon merupakan hal umum yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, right? Betul tidak? Iya, sehari-hari orang tidak lepas dari yang namanya telepon, ya. Hampir semua orang yang mempunyai telepon dan tahu bagaimana cara menggunakannya, ya. Oke, materi kita kali ini tidak akan membahas bagaimana menggunakan telepon atau cara berbicara lewat telepon secara umum, ya. Jadi tidak akan membahas seperti itu. Tetapi kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang bagaimana berbicara lewat telepon dalam situasi tertentu, ya, khususnya dalam situasi bisnis. Jadi di sini Ibu akan menerangkan ke kalian itu bagaimana di telepon itu berbicara hal bisnis gitu ya, karena kalian juga kan jurusannya SMK gitu ya. Nah, walau bagaimanapun memang pada saat berbicara lewat telepon dalam situasi bisnis, kita tentunya harus dapat melakukan secara profesional, betul tidak? Iya. Nah, coba sekarang kalian bayangkan deh, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan internasional, ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ya, atau perusahaan di mana tempat kita bekerja memiliki mitra perusahaan asing mungkin ya, dan kemudian kita diberi tugas untuk menerima sebuah panggilan telepon yang masuk, atau lebih dikenalnya sekretaris ya, seperti itu, atau resepsionis gitu ya. Nah, itu kita sudah harus tahu nih dengan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan tertentu yang sering digunakan dalam percakapan lewat telepon. Ada ungkapan-ungkapan yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ungkapan yang pertama kalian harus tahu, making a phone call. Nah, making a phone call itu apa? Nah, jadi ungkapan ini mungkin digunakan bukan pada saat kita menerima panggilan, tetapi ungkapan ini digunakan pada saat kita ingin membuat sebuah panggilan telepon, ya. Kita yang akan menelponnya gitu loh. Jadi bukan kita menerima panggilan, justru kita yang menelpon, seperti itu. Nah, dalam situasi bisnis, pada saat kita ingin melakukan panggilan telepon, lakukanlah dengan singkat anak-anak ya. Dengan singkat dan juga jelas, dengan menyebutkan identitas. Ingat ya, menyebutkan identitas dan maksud atau tujuan melakukan panggilan telepon tersebut. Ya, jadi kita harus jelas ketika kita membuat suatu panggilan ya, identitas kita apa, kemudian maksud menelpon apa, seperti itu ya. Nah, di sini I have some expression making a phone
call. Jadi di sini ibu punya contoh ekspresi dalam making a phone call, ketika kita membuat panggilan telepon. Oke, contohnya, contoh yang pertama. Hello, my name is Nia. I would like to speak with Miss Fanny. Ya, hello, nama saya Nia. Saya ingin berbicara dengan Nyonya Fanny. Nah, itu ya. Hello, I'm Nia from SMK Anur. May I speak to Miss Fanny? Hello, saya Nia dari SMK Anur. Bolehkah saya berbicara dengan Nyonya Fanny? Gitu ya. Hello, this is Nia from SMK Anur. Could I speak to the sales manager, please? Hello, ini dengan Nia dari SMK Anur. Bisakah saya berbicara dengan manajer sales, please? Nah, itu ya. Jadi jelas identitas, kemudian tujuan kita menelpon untuk apa gitu ya. Oke. Next. Oke. Selanjutnya, answering a phone call. Ya, di sini answering a phone call di sini berarti apa? Ya, menjawab sebuah telepon. Oke. Mungkin dalam menjawab sebuah telepon kita tidak dapat melihat lawan bicara, ya kan? Pada saat kita sedang menelpon. Jadi, satu-satunya yang kita andalkan adalah suara kita. Ingat ya anak-anak, suara kita yang jadi andalan. Sehingga apa? Kita harus menggunakan nada suara yang bersahabat dan sopan ketika kita menggunakan ketika kita menjawab sebuah telepon. Oke. When we answer the phone, ya. Kita harus sopan, ya. Nah, saat ada panggilan telepon masuk dan telepon berdering, sebaiknya kita tidak membiarkan terlalu lama, ya. Jangan biarkan terlalu lama telepon tersebut berdering, ya. Nah, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali, ya, karena telepon bisnis merupakan sebuah panggilan yang sangat penting. Ingat, bisnis itu sangat penting. Jadi ketika HP itu bunyi, ketika telepon itu bunyi, maka harus cepat-cepat diangkat, ya. Selain itu, please gunakan kalimat sapaan yang formal dan sebutkan nama perusahaan saat menjawab sebuah panggilan. Nah, ketika kalian menjadi resepsionis atau sekretaris, ya. Nah, jadi kalian harus menyebutkan nama perusahaannya, ya. Nah, supaya orang yang menelpon itu tahu bahwa ini betul, tidak salah sambung, seperti itu. Paham maksud ibu? Nah, in here I have some expression, okay, some example, some expression about answering a phone call. Jadi ibu punya beberapa contoh lagi di sini tentang menjawab telepon yang baik dan benar seperti apa. Oke, kita lihat ya. Good morning, Elang Putra Mandiri Company. Can I help you? Selamat pagi, Elang Putra Mandiri Company, perusahaan Elang Putra Mandiri. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu ya. Hello, Nias Cafe. How may I help you? Halo, dengan Nia Cafe. Bagaimana yang bisa saya bantu? Good morning, SMK Anur. My name is Nia. What can I do for you? Selamat pagi, dengan SMK Anur. Nama saya Nia. Ada yang bisa saya bantu? Apakah saya bisa bantu? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Gitu ya. Nah, itu lebih tepatnya. Oke, yang jelas. Hello, Tony Company. How may I direct your call? Halo, dengan perusahaan Tony. Bagaimana? Apakah saya langsung menyambungkannya? Nah, itu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Taking a phone
message. Nah, ya. Di sini taking upon message. Oke. Pada saat menelpon tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, ya. Tugas kita sebagai penerima telepon adalah memberitahu bahwa orang yang dituju sedang tidak dapat menerima panggilan telepon dengan memberikan alasan-alasan tertentu. Nah, jadi di sini maksudnya ketika kita sudah menelpon tetapi orang yang dimaksud itu tidak berhasil, maksudnya ketika tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, tugas kita sebagai penerima telepon memberitahu ya bahwa orang yang dituju sedang tidak dapat menerima. Nah, kita memberitahu nih kepada seseorang tersebut bahwa orang yang dituju itu tidak bisa menerima panggilan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa contoh. There are 1, 2, 3, 4. There are 4 expression ya. Ada 4 contoh. Contohnya seperti ini. I'm sorry, Miss Fanny is on meeting at this moment. I'm sorry, Miss Fanny is on meeting at this moment. Mohon maaf, Nyonya Fanny sedang meeting pada saat ini, gitu kan ya. I'm sorry, Miss Septi is not in today. Mohon maaf, Nyonya Septi tidak masuk hari ini, ya. I'm afraid Mistress Adis is not in the office this time. Saya khawatir Ibu Adis tidak sedang berada di kantornya saat ini, ya. I'm sorry, I'm afraid he's not able to answer your call. He is busy right now. Nah, saya khawatir, mohon maaf, saya khawatir dia tidak bisa mengangkat teleponmu. He is busy right now. Soalnya dia sedang sibuk sekarang. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ketika kalian sudah memberitahukan seseorang, berarti kan bahwa dia tidak bisa gitu ya, tidak bisa menerima telepon yang orang tadi telepon. Tugas kita sebagai penerima telepon yaitu menawarkan apakah akan meninggalkan pesan atau tidak gitu ya. Nah, di sini dan kalian pastikan saat menerima pesan kita sebaiknya kita harus memperoleh data-data seperti nama penelpon, nomor telepon yang dapat dihubungi, waktu dan isi dari pesan yang diberikan ya. Kemudian sampaikan pesan tersebut sesegera mungkin ya. Iya. Karena yang namanya pesan itu kan sebuah amanah. Jadi harus segera disampaikan kepada orang yang bersangkutan ya. Oke. Di sini contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Ya, seperti itu ya. Kemudian, may I write down your message? Bolehkah saya menuliskan pesan Anda? Ya. Kemudian, would you like me to tell him or her that you called? Ya. Apakah Anda ingin saya memberitahunya bahwa Anda menelpon? Nah, itu bahasanya ketika meninggalkan ketika menawarkan seseorang itu untuk meninggalkan pesan si penelpon tadi gitu ya. Ya, paham ya? Iya. Nah, selain ungkapan-ungkapan yang di atas tadi, mungkin kita juga harus tahu ungkapan-ungkapan yang lain yang digunakan pada saat menelpon dalam situasi bisnis. Nah, ada beberapa ungkapan-ungkapan lain dan kita sebagai pegawai dari perusahaan itu harus tahu ya
ungkapan-ungkapan yang digunakan itu apa saja. Oke, next ya. Nah, ungkapan yang selanjutnya itu holding the line. Nah, holding the line, kalian harus tahu ungkapan ini digunakan pada saat kita meminta si penelpon supaya menunggu atau menahan panggilannya. Nah, itu ya. Jadi holding the line ini supaya si penelpon itu menunggu, ya, supaya menahan panggilannya. Ya, contohnya di sini ada beberapa expressionnya. Could you hold the line please? Nah, itu ya. Bisakah Anda menahan salurannya? Nah, di sini maksud menahan salurannya artinya menunggu sebentar dengan tidak menutup teleponnya gitu loh, ya. Paham ya? Oke, one moment please. I will check if she or he is available. Mohon tunggu sebentar, saya akan cek apakah dia ada. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir, apa contohnya? Just a moment please. Mohon tunggu sebentar. Ada lagi satu lagi ya. Could you hold on please? Bisakah Anda menunggu sebentar? Nah, itu. Jadi holding the line ini meminta si penelpon menunggu sebentar ketika si orang yang dituju itu mungkin dipanggil atau gimana ya, gitu. Oke, paham ya? Oke, ungkapan selanjutnya, connecting upon call. Ya, connecting upon call. Jadi menyambungkan telepon. Di sini ungkapan ini digunakan untuk menyambungkan penelpon dengan orang yang dituju. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada 3 ya, Ibu kasih contoh 3. I'll put you through. Ya, saya akan menyambungkan Anda. Nah, itu. Wait a minute please. You will be connected extension 456. Nah, mohon tunggu sebentar, Anda akan disambungkan ke saluran 456. Ya. Sure, I'll connect you to him or her now. Tentu saya akan sambungkan Anda kepada dia sekarang. Nah, itu untuk menyambungkan ya. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada beberapa ini ya, ada beberapa digit untuk menyambungkan ya. Nah, itu biasanya ya seperti itu bahasanya ya. Nah, jadi kalian paham kan ya? Oke, next. Leaving upon message. Nah, meninggalkan pesan ini di sini ya. Ungkapan ini digunakan, perhatikan anak-anak ya, ungkapan ini digunakan saat kita tidak berhasil menghubungi orang yang dituju. Nah, ketika kita tidak berhasil menghubungi orang yang dituju, makanya kita meninggalkan pesan ya. Nah, itu sebagai gantinya iya, kita harus meninggalkan pesan, betul kan? Pada orang yang ingin kita hubungi. Nah, itu kalau misalkan kita gagal menghubungi orang yang dituju, tolong dong nanti sampein, suruh menelpon balik misalkan. Itu kan bahasanya seperti itu ya. Nah, oke, di sini ada contoh-contohnya ya, ada 4. There are 4 example. Can you tell Mistress Fanny that I called? Dapatkah kamu memberitahu kepada Mistress Fanny bahwa saya menelpon? Ya. Kemudian Can you tell Mistress Gina that I called? Ya. Dapatkah kamu menyampaikan kepada Ibu Gina bahwa saya menelpon? Ya, bisakah gitu ya? Bisakah kamu menyampaikan kepada Ibu Gina bahwa saya tadi telepon gitu ya? Yes. Would you please tell him Nia called? Ya.
Tolong sampaikan kepada dia, Nia called, ya, seperti itu. Please tell Mistress Eliana to call me at 0813245555. Tolong sampaikan kepada Ibu Eliana untuk menelpon saya di nomor 0813245555. Nah, itu ya. Paham ya? Ini untuk meninggalkan pesan ketika kita tidak berhasil ngobrol dengan orang yang dituju. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya conversation, dialog ya. Nah, dialog di sini ada berapa orang? Yeah, in here there are two people. Who is she? Siapa saja? Mistress Nia and secretary. Oke, perhatikan di sini ya. Mistress Nia. Good morning. I'm Nia from SMK Anur. May I speak to Mistress Fanny, please? Good morning, Mistress Nia, Fanny Corporation. Could you hold the line, please? I will check if Mistress Fanny is in her office. Okay, thanks. Thanks for holding the line, Mistress Nia. I will connect you to Mistress Fanny now. Thank you. Nah, itu ya. Jadi di sini ada contoh percakapan. Coba lihat satu persatu artinya. Selamat pagi, saya Nia dari SMK Anur. Bisakah saya berbicara dengan Ibu Fanny? Kata sekretarisnya. Selamat pagi, Ibu Nia. Bersama dengan perusahaan Fanny. Bisakah Anda menahan salurannya sebentar? Ya, saya akan cek Ibu Fanny apakah ada di kantor atau tidak, kata Mistress Nia-nya. Oke, thanks. Oke, terima kasih, kata sekretarisnya. Terima kasih sudah menunggu, Mistress Nia. I will connect you to Mistress Fanny now. Saya akan menyambungkanmu dengan Ibu Fanny sekarang. Nah, itu. Kemudian kata Mistress Nia-nya, thank you. Nah, itu. Paham ya? Oke, pahamlah ya. Nanti udah nanti itu sih. Okay, if you understand about this material, I think for this material, if you want to ask to me, please you comment in kolom komen. Jadi ketika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu menyusul ya. Thanks for your attention. I think enough for this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.